Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Membrotal ini akan menjelaskan tentang definisi dari manajemen peserta didik. Nah, manajemen sendiri itu berasal dari kata manage yang artinya mengatur, mengelola, atau mengurus, dan lain sebagainya. Kemudian definisi dari peserta didik itu sendiri yakni siapa saja yang terdaftar sebagai peserta didik di suatu lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa definisi dari manajemen peserta didik yakni suatu proses pengurusan atau pengelolaan peserta didik dari mulai penerimaan peserta didik tersebut hingga keluarnya peserta didik tersebut dari suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang definisi dari lembaga pendidikan Islam. Nah, menurut Ensiklopedia Indonesia, lembaga itu adalah wadah yang dikelola demi dicapainya hasil pendidikan yang diinginkan. Nah, sedangkan definisi dari lembaga pendidikan itu sendiri yakni suatu badan atau suatu lembaga ya di mana lembaga tersebut berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, budaya, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian. Jadi, yang dimaksud dengan lembaga pendidikan Islam di sini yakni suatu lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan dapat mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Di mana perubahan yang dimaksud di sini yakni perubahan yang dilandasi oleh nilai-nilai Islami. Adapun tujuan dari manajemen peserta didik ini yakni untuk mengatur segala kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Seperti meningkatkan pengetahuan, keterampilan, psikomotorik peserta didik, menyalurkan aspirasi, menyalurkan dan meningkatkan kecerdasan, bakat, minat, dan lain sebagainya. Baik, setelah pemaparan tujuan dari manajemen peserta didik telah dijelaskan oleh Mbak Amel, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi manajemen peserta didik. Jadi, fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta pendidik untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin, baik dari segi individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, kebutuhan dan potensi lainnya dari peserta didik. Baik, di sini dijelaskan bahwa fungsi dari manajemen peserta didik itu dibagi menjadi empat. Diantaranya pengembangan individualitas, yang kedua pengembangan segi sosial, yang ketiga pengembangan aspirasi dan harapan, dan yang terakhir adalah pengembangan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Yang mulai dari yang pertama yaitu pengembangan individualitas. Di sini sangat diharapkan peserta didik dengan adanya manajemen peserta didik, diharapkan kepada peserta didik mampu mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak hambatan, baik secara umum yaitu kecerdasan maupun secara khusus yaitu kemampuan atau bakat. Lanjut kepada fungsi yang kedua yaitu pengembangan segi sosial. Di sini sangat diharapkan dengan adanya manajemen peserta didik dalam pengembangan segi sosial, yaitu peserta didik mampu bersosialisasi dengan temannya, dengan orang tuanya, dengan keluarganya, lingkungan sekolahnya, dan lingkungan masyarakat sekitar. Yang selanjutnya adalah pengembangan aspirasi dan harapan. Dengan adanya fungsi pengembangan aspirasi dan harapan, diharapkan peserta didik bisa menyalurkan hobi, kesenangan,
dan minat yang menunjang pengembangan diri para peserta didik. Dan fungsi yang terakhir yaitu pengembangan kebutuhan dan kesejahteraan. Dengan adanya fungsi ini, dengan adanya fungsi pengembangan kebutuhan peserta didik, diharapkan peserta didik sejahtera dalam menjalani hidupan dan dalam menjalani hidupnya, dan juga dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Baik, lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu ruang lingkup manajemen peserta didik. Di sini ruang lingkup manajemen peserta didik ada 10. Yang pertama yaitu perencanaan peserta didik. Maksud dari perencanaan di sini adalah merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima oleh suatu lembaga pendidikan. Yang selanjutnya yaitu menyusun program kegiatan kesiswaan. Itu yang dimaksud dengan perencanaan peserta didik. Yang selanjutnya adalah penerimaan siswa baru. Tentunya dalam suatu lembaga, jika akan melanjutkan kepada tahun berikutnya atau tahun ajaran baru, suatu lembaga pendidikan pasti akan membuka PPDB atau penerimaan siswa baru. Seperti itu. Yang ketiga adalah pengelompokan siswa. Dalam penerimaan siswa baru tentunya ada berbagai persyaratan, diantaranya seperti nilai raport atau nilai hasil ujian pendidikan terakhir, atau bisa juga melalui tes tulis maupun tes online, dan akan membuahkan hasil yang dimana hasil tersebut bisa menjadi bahan acuan dalam pengelompokan peserta didik tersebut. Bisa dalam pembagian kelas seperti yang dari nilai 80 ke atas atau 90 ke atas bisa masuk kelas A, yang 90 sampai 80 bisa B, yang untuk selanjutnya bisa C, D, dan seterusnya. Ruang lingkup manajemen peserta didik yang keempat adalah pembinaan disiplin siswa. Maksud dari pembinaan disiplin siswa ini contohnya itu seperti PBAK dan MPLS. Dalam kegiatan PBAK dan MPLS tentunya di sana akan dijelaskan berbagai macam kode etik atau tata tertib yang akan diterapkan dalam sebuah lembaga pendidikan tersebut. Yang kelima ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah sebuah wadah bagi peserta didik dalam menyalurkan minat bakat mereka. Dalam sebuah lembaga pendidikan, wajib hukumnya mereka mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, karena dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini dapat meningkatkan mutu seorang peserta didik, yaitu dengan mengembangkan bakat minat mereka masing-masing. Ruang lingkup manajemen peserta didik yang selanjutnya adalah organisasi siswa intrasekolah. Sebelum itu, pengertian dari organisasi siswa intrasekolah atau yang disingkat dengan OSIS adalah pusat kegiatan pembinaan kesiswaan di sekolah untuk pengembangan minat, bakat, serta potensi siswa. OSIS adalah sebuah lembaga resmi satu-satunya di sekolah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak 23 Maret 1970. Jadi dengan adanya organisasi siswa intrasekolah ini erat hubungannya dengan ruang lingkup manajemen peserta didik yang kelima, yaitu kegiatan ekstrakurikuler, karena organisasi inilah yang nantinya akan mengatur jalannya kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Ruang lingkup manajemen yang ketujuh adalah evaluasi kegiatan siswa. Maksud dari evaluasi kegiatan siswa ini contohnya seperti ulangan-ulangan harian, latihan-latihan soal harian. Nah, dengan adanya ulangan-ulangan harian atau latihan-latihan tersebut, para pengajar atau para guru
tentunya akan tahu sejauh mana pemahaman para peserta didik dari penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh seorang pengajar. Setelah dilaksanakannya ulangan atau latihan-latihan soal, tentunya di sana akan membuahkan hasil yang bisa dilihat oleh guru. Nah, di situ para pengajar atau para guru akan melihat hal atau materi-materi mana yang para peserta didik mereka tidak terlalu menguasai. Jadi para pengajar atau guru patutnya mereview ulang atau menjelaskan ulang sedikit materi mana yang mereka kurang pahami. Evaluasi ini tidak hanya ada dalam kegiatan belajar mengajar saja, bisa juga dalam sebuah ekstrakurikuler, contohnya seperti pencaksilat, futsal dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah perpindahan siswa baru. Jika ada seorang peserta didik ingin pindah dari sekolah asal mereka ke sekolah asal yang baru, sekolah penerima harusnya memeriksa ulang berkas-berkas yang dimiliki oleh peserta didik tersebut sebelum mereka melanjutkan pendidikan mereka di sekolah yang baru. Contohnya seperti raport, juga surat keterangan perpindahan yang sah dari sekolah asal mereka. Jika peserta didik tersebut tidak memiliki surat perpindahan yang sah, harusnya seorang peserta didik tersebut harus mengulang dari awal level pembelajaran. Contohnya, jika SMA mereka harus ulang dari kelas 10, jika SMP mereka harus ulang dari kelas 7, dan jika SD dia harus ulang dari kelas 1. Juga jika peserta didik baru tersebut atau peserta didik yang akan pindah tersebut memiliki surat keterangan perpindahan yang sah, juga sekolah harus bijak-bijak menempatkan peserta didik baru tersebut atau peserta didik yang akan pindah tersebut dengan tidak merugikan pihak manapun, khususnya para siswa-siswa atau para peserta didik yang telah lama berada di sekolah penerima tersebut. Lanjut, yang ke-9 adalah kenaikan kelas dan penjurusan, dan yang terakhir adalah kelulusan dan alumni. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Yang pertama, kebutuhan fisik. Pada perkembangan ini, seorang pendidik perlu memperhatikan perubahan dan perkembangan seorang peserta didik, karena pada usia ini seorang peserta didik mengalami masa yang penuh dengan pengalaman, terutama pada masa pubertas, yang secara tidak langsung akan membentuk kepribadian peserta didik itu sendiri. Di samping itu, pendidik harus selalu memberikan bimbingan, arahan, serta dapat menari untuk ke arah kedewasaan. Yang kedua yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial di sini digunakan untuk memberi pengakuan pada seorang peserta didik yang pada hakikatnya adalah seorang individu yang ingin diterima eksistensi atas keberadaannya dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan keberadaan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk mendapat status. Ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik untuk mendapatkan tempat dalam suatu lingkungan. Yang keempat yaitu kebutuhan mandiri. Ketika seorang peserta didik telah melewati masa anak dan memasuki masa keremajaan, maka seorang peserta didik perlu mendapat sikap pendidik yang memberikan kebebasan pada peserta didik untuk menuntut kepribadian berdasarkan pengalaman.
kelima yaitu kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Pendidikan agama memperhatikan kebutuhan biologis dan psikologis ataupun kebutuhan primer dan sekunder. Maka penekanannya adalah kebutuhan anak didik, pemenuhan kebutuhan anak didik terhadap agama, karena ajaran agama yang sudah dihayati, diyakini dan diamalkan oleh anak didik akan dapat mewarnai aspek kehidupannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan masa studi di lembaga pendidikan. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru atau siswa baru. Pada tahapan ini lembaga membuka kepada siswa-siswi untuk masuk ke dalam lembaga tersebut. Contohnya dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Nah, pada proses ini terjadi bermacam-macam cara, yaitu dengan cara zonasi, tes pengetahuan dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu proses pembelajaran. Proses pembelajaran terjadi di dalam kelas jika peserta didik sudah menjadi siswa di lembaga tersebut, yaitu proses belajar mengajar di dalam kelas yang dilakukan oleh guru kepada siswa dengan cara yang mudah dipahami kepada siswa, mudah dipahami oleh siswa. Terus siswa akan memberikan feedback baik kepada guru, yaitu dengan cara menjelaskan dan mengamati penjelasan guru dengan baik. Yang ketiga itu persiapan studi lanjut atau bekerja. Pada tahapan ini, lembaga-lembaga akan mengadakan sosialisasi kepada siswa-siswanya yang akan melanjutkan studinya atau ingin bekerja. Kalau ingin bekerja, yaitu lembaga akan mengatur sosialisasi dengan cara tahapan-tahapan untuk mendaftar bekerja atau syarat-syarat untuk bekerja dan lainnya. Jika sosialisasi bersangkutan dengan studi lanjut, yaitu lembaga akan mengatur dengan cara bagaimana mempersiapkan nilai, bagaimana mempersiapkan strategi agar diterima di suatu PTN yang diimpikan. Gitu. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.